Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kelas pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar? Sehat selalu ya. Oke, sekarang kita akan membahas Al-Kutub At-Tis'ah. 9 kitab hadis mutabaroh ya. Apa aja sih Al-Kutub At-Tis'ah itu? Yang pertama tentunya ada Sahih Al-Bukhari. Kedua ada Sahih Muslim. Kemudian ada Sunan Abi Dawud. Kemudian ada Sunan An-Nasa'i, 4 Sunan At-Tirmizi, Musnad Ahmad, Sunan Ad-Darimi, Muwatta Malik. Satu lagi apa? Sunan Ibnu Majah. Ada 9 ya. Nah, nanti Ibu akan bagikan kelompok. Jadi setiap kelompok akan membahas satu kitab. Tapi nanti kita bahas dulu Sahih Al-Bukhari. Nah, ini Sahih Al-Bukhari, Ibu download dari Waqfiyah ya. Waktu itu Ibu pernah ngasih tahu. Sahihul Bukhari, wa huwa al-jami' al-musnad as-sahih al-mukhtasar al-mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Nah, ini judul aslinya ya. Sebenarnya judul aslinya itu sepanjang ini. Al-Jami' al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Tapi ini populer di kalangan ulama hadis atau nyampe ke kita juga ya, Sahih Al-Bukhari. Tapi kita juga harus tahu judul panjangnya ya. Siapa penulisnya? Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Ya. Tuwfiya sana 256 Hijriyah. Di sini sebenarnya di covernya udah kelihatan ya, siapa penulisnya, wafatnya kapan. Kalau ini cover kitab yang baru. Nah, coba kita lihat dulu ini penerbitnya di mana sih? Oke, ini ya. Darut Tasil, Markazul Buhus wa Ta'niyatil Ma'lumat. Nah, ini nama penerbitnya ya. Nama penerbit kitabnya. Kemudian di sini Madinatu Mesir, Al-Qahirah. Jadi ini cetakan Mesir, cetakan Kairo, ya. Jadi sekali lagi Ibu bilang, untuk penomoran hadis pasti akan berbeda-beda tiap cetakan, tiap penerbit. Jadi nggak bisa digeneralisir, tetapi bisa dikira-kira doang. Misalkan kira-kira Sahih Al-Bukhari ini sekitar 6.000 hadis, gitu misalkan ya. Dengan sekian hadis pengulangan, dengan sekian hadis yang tidak diulang, kayak gitu. Itu bisa teman-teman baca, bisa kalian baca di buku pegangan ya. Coba kita lihat nih. Sahih Al-Bukhari. Nah, ini dari penerbitnya ya. Jadi terkadang di bab ini Ibu buka jilid 1. Nah, di jilid 1 ini ada muqaddimah. Nanti juga bakal ada metode kitab, kemudian ada identitas penulisnya gitu ya, biografinya. Coba kita cari biografinya. Kayaknya masih di bawah ini biografinya. Kan. Coba kita cari biografinya ya. Masih ke bawah. Sebentar. Ini muqaddimah. Nah, kalau kita mau baca muqaddimah, kita harus pastiin dulu nih, ini muqaddimah dari penerbit atau muqaddimah dari penulis sih, kayak gitu ya. Jadi harus dibaca. Dibaca. Itu. Oke, kita langsung ya. Tarjamah Al-Imam Al-Bukhari. Biografinya Imam Al-Bukhari.
Jadi kalau di kitab-kitab cetakan terbaru atau cetakan ke sini itu bakal lengkap tuh informasinya. Beda ya. Mungkin aja kalau kitab Sahih Al-Bukhari versi aslinya mah nggak bakal nyebutin biografinya atau nggak bakal nyebutin metode kitabnya kayak gitu ya. Tapi ini karena sudah ditahqiq, sudah disempurnakan sama ulama-ulama terkini, makanya lengkap. Nah, di sini ada terjemahnya ya. Ismuhu wa nasabuhu. Wa huwa Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Maulidan. Jadi maksudnya Al-Bukhari itu tempatnya ya. Tempat lahirnya. Jadi dinisbatkan, Al-Bukhari ini dinisbatkan ke tempat kelahirannya. Terus Al-Ju'fi nasaban. Nah, terus nasabnya itu Al-Ju'fi. Kemudian coba kita baca lagi. Ini tentang informasi seputar namanya ya. Seputar namanya tuh. Bardizbah itu apa? Kenapa Ibrahim bin Al-Mughirah, Ismail bin Ibrahim, itu disebutin identitas-identitasnya ya. Kemudian, nanti di bawahnya bakal lengkap lagi. Nah, warawa anhu. Rawa anhu. Siapa murid-muridnya? Nah, kalau nanti kalian nemuin rawa anhu, berarti itu murid. Rawa anhu, meriwayatkan darinya. Nya itu siapa? Al-Bukhari. Tapi kalau nanti kalian nemuin rawaan, meriwayatkan dari, nah berarti itu gurunya. Ya, ingat-ingat kalau rawa anhu, meriwayatkan anhu darinya, dari Bukhari, nah berarti itu muridnya. Kalau rawaan, meriwayatkan dari, maksudnya Al-Bukhari, meriwayatkan dari siapa? Berarti itu gurunya. Jadi jangan kebalik ya, kalau ada ketemu rawaan sama rawaanhu. Nah, rawaan sama rawaanhu itu nanti bakal ketemu di kitab-kitab rijalul hadis. Tapi itu nanti pembahasannya ya. Ini Al-Maulid. Wulida Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ba'da salatul Jum'ah fi salis asyar min syahri Syawal am arba'ah wa tis'ain wa mi'ah lil hijrah. Dilahirkannya setelah sholat Jumat 13 Syawal tahun 194. Ya. Nah, di sini tuh jelas. Jadi nanti kalian bisa nyari tentang biografi penulis kitab itu dari kitabnya langsung. Kalau kitabnya sudah ditahqiq ya. Itu terus ke bawah. Ini kalau mau dibaca seksama bisa ya. Cuma biar ini nggak kepanjangan videonya. Oh iya. Harap ditonton sampai akhir ya. Nanti ini untuk presensinya nanti Ibu kasih tahu di akhir video. Sifatul Bukhari al-Khalqiyah. Apa khuluqiyah ini tuh ya? Ini informasi-informasi seputar seputar Al-Bukhari-nya ya. Nah ini rihlah ilmiah. Ini rihlah ilmiahnya ya. Maksudnya rihlah ilmiah itu perjalanan ilmiahnya. Jadi dia belajar di mana, terus mendapat hadis dari mana. Ini bisa dibaca di sini. Sana ulama alaih. Ini sana ulama alaih itu pujian ya, pujian ulama terhadap dia. Jadi penilaian-penilaian para ulama ke dia itu kayak gimana sih? Dan rata-rata sikoh ya, rata-rata penilaiannya bagus. Karena memang Sahih Al-Bukhari bukan termasuk, memang kitab paling terpercaya setelah Al-Quran. Dan di bawahnya ada Sahih Muslim. Kenapa Sahih Al-Bukhari itu lebih terpercaya dibanding Sahih Muslim? Karena memang dalam penyeleksian hadisnya Al-Bukhari ini lebih ketat gitu ya.
Wah, ini kelamaan ini. Coba kita lihat bookmark-nya. Nah, kita langsung lihat ya. Oh iya, di Muqaddimah ini, di awal ini, kita bisa menemukan metode yang digunakan oleh penulis kitab atau metode yang digunakan oleh penerbit dan tarjamah penulis biografinya. Coba kita lihat. Langsung nih ke bab 1. Kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab 1 ya, yaitu tentang permulaan wahyu. Nah, karena berbeda-beda tiap penerbit, jadi bisa jadi kalau hadis nomor 1 mah kayaknya serentak ya sama semuanya. Tapi ketika udah masuk hadis ratusan atau hadis ribuan, itu kadang-kadang bakal beda. Misal nih, ini dicetakan Darut Tasil tadi ya, Markazul Buhus wa Taqniyatul Ma'lumat yang Mesir ini, misal hadis nomor 1000 berbunyi ini. Taunya pas dicari di cetakan Mekah beda lagi. Itu nggak usah kaget ya. Ibu bilang lagi nggak usah kaget karena memang setiap penerbit ini punya standarisasi penomoran sendiri gitu. Ini kalau kalian bukanya di laptop, kalian bakal bisa langsung nih. Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, Kitabul Wudu, Kitabul Ghusl, Kitabul Haid, Tayammum, Kitabul Shalah, semuanya ya. Ini. Nah, dan enaknya lagi, kalau kitab yang sudah modern seperti ini, biasanya nanti di jilid terakhir bakal ada fihrisnya, bakal ada daftar isinya. Nah, ini Ibu buka ya. Yang jilid 10. Yang cetakan ini sampai jilid 10 ya. Tapi nggak tahu kalau cetakan lain, mungkin bisa jadi jilidnya belasan atau lebih sedikit dari ini. Nah, ini bisa dilihat nih ya, ada Fihrisul Faharis. Daftar isinya, daftar isi. Yang pertama ada Fihris al-ayat al-Qur'aniyat. Yang kedua, Fihris al-ahadith wal-athar. Fihris ar-ruwah. Coba kita lihat di Fihris al-hadith wal-athar. Ya. Ini udah enak banget kitab yang gini mah. Oke. Jadi ada Fihris al-hadith wal-athar. Jadi memudahkan untuk kita ya. Ketika kita pengen langsung nyari hadisnya, biar nggak usah nyari, aduh ini ada di hadis nomor berapa sih, gitu ya. Kalau di kitab modern emang udah banyak daftar isinya. Coba kita cari hadis. Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil. Coba kita cari hadis itu ya. Atau, oh ya ini alfabetis ya. Hamzah, ba, kayak gitu. Kayak kalau kita nyari hadis di Al-Jami' As-Shaghir, alfabetis. Kalau kita nyari kata di Mujamal Mufahraj juga kan alfabetis. Juga sama alfabetis. Idza jaa ahadukum al-jumu'ata falyaghtasil. Ternyata hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Hadis ke-887. Oke, kita cari hadis 887. Kayaknya masih di bab 1 juga sih. Kita cari ya. Ini hadis keberapa nih? 400, 500, 887 tadi itu ya. Dapat enggak? 800 berapa tadi tuh? 887. Iya benar. 860. 860. Masih 60-an. Masih 60-an. Udah masuk 70. 7. Nah, 80. 887. 82.
Oke. Oh, ternyata kita harus buka bab 2. Sebentar ya. Jilid 2. Kita buka dulu jilid kedua. Berarti di jilid 1 ini cuma nyampe hadis 885. Bentar. Oke, ini kita coba cari ya. 887, berarti 2 hadis lagi. (886) 887. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukum jumu'ata falyaghtasil. Nah, kita nemu ya ini hadisnya. Jadi, biar gampang nyari hadis. Ini tips dari Ibu ya, biar gampang nyari hadis, download kitabnya itu yang modern. Jadi kitab yang sekarang, yang udah bagus tulisannya kayak gini. Soalnya kan ada tuh kitab yang tulisannya tuh masih belum ada syakalnya, terus rumek-rumek, deket-deket gitu tulisannya. Tapi sekarang udah banyak nih cetakan-cetakan yang memperbaiki tulisan, juga memberi daftar isi. Jadi ini mempermudah banget. Nanti kalau kalian lagi download kitab, dilihat dulu ya. Kira-kira ini kitabnya udah modern atau belum gitu. Tapi di kitab yang modern seperti ini sudah banyak campur tangan editor. Jadi ini enggak murni ya. Kitab yang kita lihat sekarang ini bukan kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari-nya. Jadi ini kitab yang udah ditambahin penomoran, ditambahin syaka, ditambahin footnote gitu ya. Ini kan ada nih satu. Apa nih? Satu nih footnote-nya. Abdullah Laisa Inda Ibni Sakir. Itu footnote-footnote-nya ya. Jadi di sini udah ada informasi-informasi seputar rawinya gitu ya. Jadi metode yang digunakan oleh penerbit yaitu menambahkan footnote gitu ya. Nah, kayak gitu aja ini perkenalan seputar Sahih Al-Bukhari. Ini bisa di-download di Waqfiyah ya. Waqfiyah nulisnya ya. Oke. Coba kita ke cover dulu. Ini Sahih Al-Bukhari. Oke. Ini sudah satu kitab Ibu perkenalkan. Tapi enggak Ibu baca lebih lanjut mukadimahnya karena nanti kepanjangan juga videonya ya. Dan Ibu pengen ngebagi kalian jadi 8 kelompok. 4 kelompok di grup 1 dan 4 kelompok di grup 2. Nanti akan Ibu bagikan nama-nama kelompoknya setelah Ibu undi ya. Nanti akan Ibu undi, dikocok gitu. Jadi enggak Ibu tunjuk langsung si ini sama si ini sama si ini, enggak, nanti Ibu undi. Oke, untuk ketentuannya, sebentar template-nya. Ini untuk penulisan artikel ringan ini. Nanti Ibu share juga sih ini template-nya ya. Kok nggak mau ngegedein? Oke. Nah, untuk judul. Judulnya kalian bebas ya, mau Sahih Muslim atau kitab atau Sahih Muslim, kitab hadis di bawah kitab Sahih Al-Bukhari, misalkan kayak gitu ya, judulnya mah bebas. Mau sekadar Musnad Ahmad atau apa gitu, nggak apa-apa. Nah, terus nama anggotanya di bawah judulnya, terus kalian ada 4 bagian nih, ada mukadimah. Di mukadimah ini ya pembukaan, pendahuluan gitu ya, perkenalan mengenai kitab yang akan kalian bahas. Kemudian nanti di bagian 2-nya ada biografi. Tulis tuh, misalkan biografi Imam Al-Bukhari. Nama aslinya
siapa, nasabnya, gitu-gitunya. Nah, yang bisa dibaca di Muqaddimah tadi. Jadi pintar-pintar cari informasi, nggak mesti dari kitabnya aja ya. Untuk informasi seputar biografi, atau emang informasi seputar kitabnya, bisa dicari di artikel-artikel. Bisa ke Google Scholar, atau cari di Google ya, misal biografi Imam Al-Bukhari PDF. Tambahin PDF ya, biar nanti yang munculnya artikel. Dan Ibu pengen kalian menuliskan footnote-nya. Misal nih, kalian dapat informasi mengenai perjalanan ilmiah Imam Muslim. Nah, informasi itu kalian dapat dari mana sih? Nanti tulis di footnote ya, di catatan kakinya. Di artikel apa itu dapatnya, atau di buku apa dapatnya. Syukur-syukur kalau kalian punya buku mengenai kitab yang akan dibahas. Kalau enggak, pakai artikel aja. Dan sebagian bisa dilihat di buku pegangan. Tapi jangan menjiplak dari buku pegangan. Ibu pengen melatih kalian dalam menulis artikel. Karena kan udah kelas 12 ya. Bentar lagi melanjutkan sekolah, melanjutkan belajar, dan nanti di jenjang berikutnya bakal lebih banyak menulis artikel. Jadi kita coba artikel kelompok ini ya. Kemudian ada penutup, kesimpulan, kritik saran, dan lain-lain. Ya, ini ketentuan penulisannya. Nanti akan Ibu share. Dan ini oke, segitu aja. Silakan ditunggu untuk nama-nama kelompoknya. Dan kitabnya download sendiri ya. Kitabnya download sendiri. Kalau sekiranya nggak bisa download kitabnya, baru lapor ke Ibu. Bu, masih pusing download kitabnya, atau masih bingung download kitabnya kayak gimana? Nanti lapor aja ke Ibu. Nanti Ibu bantu. Oke, sekian. Untuk presensi, silakan tulis nama di kolom komentar ya. Tulis namanya. Yang nulis nama di kolom komentar berarti nonton ini sampai akhir. Dan Ibu minta di kolom komentar itu biar gampang ngelihat siapa yang udah nonton ya. Bukan Ibu pengen di komen videonya, enggak. Soalnya kan ini linknya juga link private. Jadi yang bisa nonton ini yang tahu linknya. Tuh, jadi silakan komen nama kalian untuk presensi. Kemudian ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar juga, atau langsung chat Ibu aja ya. Langsung chat, gak usah sungkan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.